Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Kapten Timnas Indonesia, J. Itzes yang telah resmi gabung ke klub asal Italia yang akan berkompetisi di Serie A musim depan, yaitu Sassuolo, dan juga tentang Tom Hay yang sampai hari ini, atau sampai saya membuat konten ini, belum diberitakan secara resmi akan bermain di klub mana musim depan. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa sangat penting bagi pemain-pemain pilar dari Timnas Indonesia tetap bermain di Eropa. Jika memang mereka tidak bisa mendapatkan menit bermain, maka mereka harus berjuang habis-habisan agar mendapatkan kepercayaan dari klub mereka masing-masing. Artinya mereka harus menunjukkan kualitas mereka, dan tentunya pada saat diberikan kepercayaan untuk bermain, perlu memberikan yang namanya performa terbaik atau memberikan kontribusi. Tapi jika memang ada beberapa pemain yang akhirnya memilih untuk bermain di Indonesia, ya mau tidak mau perlu juga kita terima ya teman-teman ya. Walaupun saya berharap mereka jangan main di sini dulu, apalagi yang usianya masih muda. Contohnya Rafael Struijk, yang kemarin saya nonton sih biasa saja permainannya di Dewa United. Kemudian Jens Raven, saya masih tunggu nanti dia main atau tidak bagi Bali United. Ada Jordi Amat, itu wajar karena Jordi kan kita tahu usianya sudah melewati 30 tahun. Nah, seandainya Tom Hay juga bermain di Indonesia, saya juga sudah pernah mengatakan nggak masalah karena mendekati masa pensiun. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan soal J. Itzes. Ini kan rumornya nih sudah dalam beberapa pekan terakhir nih kencang ya. J. Itzes akan pindah ke Torino, akan pindah ke Genoa. Ada klub yang menawar J. Itzes sebelum akhirnya dia gabung ke Sassuolo. Memang Sassuolo bukanlah klub raksasa dari Italia, bukan kan? Bukan seperti Juventus. Sebelumnya juga pernah dirumorkan Juventus ingin membeli ya J. Itzes, walaupun tuh sepertinya sebatas rumor saja. Tapi ya udahlah, kita ikutin saja rumor itu. Dan akhirnya dia memang gabung ke Sassuolo. Memang Sassuolo bukanlah klub raksasa, tapi Sassuolo akan tetap bermain di Serie A. Dan itu juga sebuah plus point bagi J. Itzes. Meskipun saya pernah mengatakan dia main di Serie B juga sebetulnya nggak masalah, karena Serie B juga kompetisinya ketat. Apalagi tim-tim yang bermain di Serie B itu punya target secara jelas untuk bisa promosi ke Serie A. Tapi pada saat sekarang dia bermain di Sassuolo, ini ya sebuah plus point bagi dia karena dia tetap bertahan di Serie A. Karena Serie A kita tahu persaingannya sangat amat ketat dan tidak mudah bagi seorang pemain untuk bermain sebagai defender atau center back di Serie A, karena kita tahu Italia itu filosofinya jelas, pertahanan harus kuat dulu. Tapi J. Itzes dipercaya sebagai pemain Indonesia untuk bermain di Serie A. Artinya ini tentu adalah sebuah kepercayaan yang sangat besar diberikan kepada J. Itzes, dan kita tahu setiap kali dia bermain untuk Indonesia dia sangat tenang di lini pertahanan. Jadi dia memang kapten tim. Tapi kalaupun seandainya dia bukan kapten tim dari Indonesia, maka dia memang adalah leader di Timnas Indonesia. Jadi kapten itu tidak semuanya seperti leader. Tapi kalau yang namanya leader itu memang seperti kapten. Nah, seperti itulah perbedaannya. J. Itzes ini memang leader, kemudian dia menjadi kapten dari Timnas Indonesia. Jadi kita punya yang namanya jenderal lini pertahanan yang bisa mengorganisir permainan dari lini pertahanan. Sekarang dia bermain di Sassuolo. Ini sebuah credit point bagi J. Itzes. Artinya dengan performa dia yang impresif di Venezia sebelumnya juga menarik perhatian dari Sassuolo yang baru saja promosi. Belum lagi kalau nggak salah Emil Laudero juga sudah gabung ke Cremonese ya. Nah, artinya sudah ada 2 pemain Indonesia yang bermain di Serie A kan. Nah, sekarang dengan begitu banyak pemain Indonesia yang mulai bermain di Eropa, ya ini juga yang mulai dipromosikan lah ya ke negara-negara Eropa, bahwa memang ada banyak pemain Indonesia yang juga bermain di Eropa. Kita tahu ada Kevin Dix juga yang bermain di Jerman, ada juga Justin Hubner, ada Dean James, dan banyak pemain lainnya yang bermain di Eredivisie. Tapi bagusnya kan J. Itzes ini pindah ke Sassuolo bukan sebagai duta pariwisata. Nah, itu hal yang sangat penting. Itu sangat penting itu. Jadi jangan sampai nanti dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan, tapi karena memang performa dia yang konsisten sebelumnya di Venezia, walaupun timnya memang tidak selalu meraih kemenangan. Jadi saya pikir ini adalah hal yang positif yang perlu kita dukung, dan kita harapkan kapten timnas kita bisa tetap perform at the highest level. Apalagi kita tahu bahwa J. Itzes itu adalah pemain yang punya visi permainan. Jadi pemain-pemain yang punya visi permainan tetap perlu bertahan bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola di negara yang dia main. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Tom Hay. Nah, ini yang menarik nih.
bahwa sampai saya membuat konten ini belum ada berita resmi tentang Tom Hea. Artinya dia akan gabung ke klub mana. Meskipun update terakhir ini yang saya baru baca bahwa Schalke ya berminat untuk mengontrak Tom Hea karena dia memang statusnya kan bebas transfer. Nah, Schalke ini kan bukan main di Bundesliga ya. Kayaknya mereka bermain di Bundesliga 2 ya. Ya gak masalah juga karena Schalke adalah klub besar loh. Schalke bukan klub kecil atau yang biasa kalian katakan kaleng-kalengan, enggak. Schalke adalah klub besar juga. Karena saya masih ingat tuh, dulu tuh sering ada derby kan, antara Schalke dengan Dortmund kan. Wah, itu rivalitasnya luar biasa. Schalke adalah klub besar yang juga punya target untuk promosi ke Bundesliga. Dan saya pikir Tom Hea ini gabung ke Schalke ya, gak beda jauh juga nanti perannya, tentu sebagai kreator serangan. Tapi yang sangat disayangkan Tom Hea ini kan sudah lama ya, tidak mengikuti pramusim. Artinya dia kan tidak mengikuti pramusim ya, bukan sudah lama. Artinya dia kan tidak mengikuti pramusim. Nah, bagaimana persiapan dia nanti untuk bisa langsung membela klubnya kemudian bermain baik? Nah, ini juga bisa menjadi problem bagi dia. Walaupun kita tahu Justin Hubner yang sebelumnya tidak mengikuti pramusim langsung nyetel. Tapi Tom Hea kan sudah tidak muda lagi. Dan tipikal permainan Tom Hea itu beda, gak seperti Justin Hubner. Nah, yang kita harapkan jika nanti dia mendapatkan klub baru, mungkin Schalke, mungkin ya, saya mengatakan Schalke karena ada update di sosial media dan tampaknya Schalke juga serius untuk mengontrak Tom Hea, yang saya pikir ideal juga bagi Tom Hea karena kan dari Belanda dia pindah ke Jerman, dia tidak pindah ke Eropa Timur. Nah, jika dia bermain di Schalke ya oke juga. Schalke juga kan adalah tim yang besar dan juga yang kedua Bundesliga 2 juga adalah kompetisi yang sangat kompetitif karena banyak tim-tim yang di Bundesliga 2 itu memang mengincar promosi sama seperti di Serie B. Jangan sampai nanti mainnya di kasta ketiga. Nah, itu bisa menjadi masalah kecuali pemain muda yang dipinjamkan. Seperti sebelumnya Alkan Begat, tapi Alkan Begat kan beritanya tuh dia sudah masuk untuk sementara ini ke skuad utama Ipswich Town. Nah, artinya seiring dengan semakin banyaknya para pemain Indonesia ini dipercaya di klub mereka masing-masing, yang kita harapkan mereka bisa nanti memberikan penampilan terbaik bagi timnas Indonesia yang nanti kita tahu akan berjuang di round 4. Maka itu yang selalu saya katakan sebelumnya, bahwa tanpa para pemain diaspora atau tanpa para pemain yang bermain di Eropa yang sekarang membela timnas Indonesia, gak mungkin timnas Indonesia bisa lolos sejauh ini. Sampai pertama masuk ke round 3, kemudian sekarang masuk ke round 4 dan punya peluang yang real. Ini bukan mimpi atau harapan palsu, tapi punya peluang yang real. Peluang yang asli untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Karena banyak pemain yang bermain di kompetisi sepak bola Eropa. Nah, artinya kita harapkan juga banyak nanti pemain-pemain yang sekarang lagi bermain di Liga Domestik atau bermain di Super League bisa juga abroad. Walaupun gak mudah kan, banyak pemain-pemain yang sebelumnya bermain di dalam negeri kemudian abroad ke Eropa ya kan gagal. Akhirnya mereka main di Thailand. Yang sebetulnya memang Thailand level kompetisinya bagus juga ya, bahkan lebih bagus daripada kita karena kelihatan lah pada saat Port FC itu main di Piala Presiden bagus kan timnya, bahkan Asnawi mainnya kelihatan beda dengan para pemain lokal yang bermain di Super League. Jadi saya pikir kalau nanti memang ada pemain dari dalam negeri yang ingin bermain di Eropa tapi belum yakin ya, saya pikir Thailand juga oke. Bagus juga Thailand, tapi kalau bisa bermain di Eropa dan mendapatkan menit bermain itu akan sangat penting bagi mereka, bukan cuma untuk meningkatkan teknik permainan, tapi mental. Bisa juga membentuk mental dari seorang pemain. Tapi saya pikir sekarang ini kita perlu bersyukur bahwa J.I. Ses akan tetap bermain di Serie A. Ini sangat penting untuk dia kembali mendapatkan pengalaman di musim keduanya bermain di Serie A. Dan Profesor, ya kan ini Profesor nih, ya kan di timnas Indonesia kita tunggu. Dia akan gabung ke klub mana? Schalke is okay atau dia main di sini? Enggak lah, kayaknya kan di sini kan dia sudah nggak mau ya. Artinya ada beberapa penawaran, tapi kemudian dia masih memikirkan untuk bermain di Eropa. Kita sabar saja teman-teman, tapi feeling saya dalam 3 hari, oke, kita hitung nih dari hari ini, 3 hari ke depan seharusnya sudah ada berita resmi tentang Tom Hea. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.